Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar offshore. Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar offshore. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan awal pekan dan masih bertahan di level 16.400-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data RTI hingga perdagangan Senin siang tadi rupiah menguat di 0,15% di level 16.422 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21% di level 16.450 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.400 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Senin pagi menguat tipis di 0,06% ke level 97,82. Nilai tukar rupiah menguat di topang Bank Indonesia berada di pasar untuk memastikan rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar offshore dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot di NDF dan SPN di pasar sekunder. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.443 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.220 rupiah, pound sterling di 22.232 rupiah dan yen Jepang di level 111,91 rupiah. Keinformasi komoditas harga emas melesat di pekan lalu dengan mencatatkan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Harga batubara naik tipis di Jumat pekan lalu dan dalam sepekan mencatatkan pelemahan di 1,53%. Sementara harga minyak mentah naik tipis seiring kekhawatiran kenaikan produksi. Harga emas melesat pekan lalu dengan mencatatkan penguatan 4 hari beruntun mencapai 2,4%. Di Jumat pekan lalu harga emas melesat 0,9% di level 3.446,75 dolar Amerika per troy ounce. Catatan ini merupakan harga tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor harga penutupan sebelumnya di 3.432,19 dolar Amerika per troy ounce yang tercipta di 13 Juni 2025. Lonjakan harga emas ditopang data inflasi PCE Amerika Serikat yang sesuai ekspektasi. Sementara di Senin pagi, harga emas melemah tipis 0,01% di 3.446,38 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara global naik tipis di akhir perdagangan Agustus. Dikutip dari Bloomberg di Jumat, harga batubara di pasar ICE Newcastle kontrak pengiriman September ditutup di 109,6 dolar Amerika per ton, naik 0,05%. Sepanjang pekan lalu, harga batubara terkoreksi 1,53% secara point to point. Selama Agustus, harga batubara terpangkas 4,74%. Pelemahan terjadi di tengah pemerintah Indonesia resmi mencabut kewajiban penggunaan harga patokan batubara untuk ekspor. Perubahan kebijakan ini memungkinkan penambang untuk menjual batu bara di bawah HPB sesuai dengan mekanisme pasar. Harga minyak dunia di perdagangan dalam rentang sempit di Senin pagi waktu Asia seiring kekhawatiran atas kenaikan produksi dan dampak tarif Amerika Serikat terhadap permintaan yang mengimbangi gangguan pasokan akibat meningkatnya serangan udara antara Rusia dan Ukraina. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 12 sen atau 0,18% ke level 67,36 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 13 sen atau 0,2% ke posisi 63,88 dolar Amerika per barel. Di sisi lain, aktivitas perdagangan diperkirakan sepi karena libur bank di Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Minyak WTI menguat di 0,22% di level 64,15 dolar Amerika per barrel.
Nikel menguat di 0,50% di level 15.478,25 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,88% di level 3.547,77 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman November 2025 melemah di 1,64% di level 4.377 ringgit Malaysia per tonnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat merilis data harga konsumen meningkat sesuai dengan perkiraan ekonom di Juli. Tercatat indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 0,2% di Juli setelah naik 0,3% di Juni. Untuk tingkat pertumbuhan tahunan indeks harga PCE di Juli tidak berubah dari Juni di 2,6% sesuai dengan perkiraan. Di sisi lain, tidak termasuk harga pangan dan energi, indeks harga inti PCE naik 0,3% sesuai ekspektasi. Sementara tingkat pertumbuhan tahunan indeks harga inti PCE naik menjadi 2,9% di Juli dari 2,8% di Juni. Dari Asia, aktivitas manufaktur China tetap terkontraksi di Agustus di tengah tindakan keras pemerintah terhadap perang harga menghambat produksi dan mengimbangi dorongan bagi produsen dari perpanjangan gencatan senjata perdagangan Amerika. Menurut Biro Statistik Nasional setempat, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur resmi di 49,4, naik tipis dibandingkan dengan 49,3 di Juli. Estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg di 49,5. Sementara, indeks aktivitas non-manufaktur di sektor konstruksi dan jasa naik menjadi 50,3 dari 50,1 bulan lalu. Dari dalam negeri, aktivitas manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansif di Agustus mengakhiri fase kontraksi 4 bulan beruntun. S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang dicerminkan Purchasing Managers Index Indonesia di 51,5 untuk periode Agustus, naik dibandingkan bulan sebelumnya di 49,2. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati mengatakan, peningkatan ini didorong kenaikan produksi dan volume pesanan baru, termasuk lonjakan pesanan ekspor tertinggi sejak September 2023. Badan Pusat Statistik mengumumkan indeks harga konsumen di Agustus 2025 tercatat deflasi 0,08% year on year dan secara tahunan inflasi di 2,31%. Komoditas yang mendorong deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberi andil deflasi sebesar 0,08%. Di sisi lain, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 4,17 miliar dolar Amerika di Juli 2025, ditopang CPO dan batu bara. Surplus dicetak selama 63 bulan beruntun sejak Mei 2020. Adapun surplus ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus Juni lalu di 4,11 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan awal pekan dan masih bertahan di level 16.400-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data RTI hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,15% di level 16.422 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21%